Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Solihatin Sumantri dengan NIM 2014 110167. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Analisis Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Hasnita SSI MSI. Pada video kali ini saya akan menggunakan aplikasi R, di mana di sini saya akan menggunakan dataset R, datastate.x77 untuk model regresi linier berganda. Nah, di mana variabel yang digunakan dalam video ini yaitu live EXP, murder, kemudian dan populasi. Nah, pada video ini saya ingin melihat apakah live EXP dipengaruhi oleh murder dan juga populasi. Nah, dengan menggunakan sintak program seperti di atas, dapat dilihat ya teman-teman, seperti yang ada di layar. Nah, maka di sini setelah kita mengetik program sintak seperti ini, maka akan kita klik Ctrl Enter, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian sama Ctrl Enter sampai ke summary model regresi 1. Ini Ctrl Enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, dengan sintak program seperti ini, maka didapatkanlah hasil output yang seperti ini. Nah, dari output seperti ini dapat dilihat bahwa model regresi linier bergandanya yaitu berdasarkan uji kecocokan model atau uji F, bisa dilihat di bagian F statistik dengan nilai 44,66 dan p-value-nya yaitu 1,357 357E/11, di mana nilai p-value ini dibandingkan dengan nilai signifikan sehingga dapat diartikan bahwa model regresi di atas adalah sudah selesai. Koefisien masing-masing variabel independen bisa diterprestasikan terhadap variabel dependennya. Misalnya untuk variabel populasi, nilai koefisien positif berarti jika ada besarnya populasi berpengaruh terhadap angka harapan hidup di suatu wilayah tersebut. Nah, sebagai contoh yaitu koefisien populasinya yaitu di sini dapat kita lihat yaitu 6,828 dikali 10/5 berarti wilayah dengan populasi lebih besar dari 1000 orang di suatu wilayah, maka rata-rata angka harapan hidupnya yaitu sebesar 6,828 dikali 10/5 jika variabel lain dianggap konstan. Tetapi akan berbeda dengan murder, di mana jumlah pembunuhan per 100.000 penduduk koefisiennya bernilai negatif. Berarti negara bagian yang memiliki angka pembunuhan tinggi, harapan hidup negara bagian tersebut akan lebih rendah. Misalnya koefisien murdernya di sini kan ada min 0,3123. Berarti bahwa negara bagian dengan tingkat pembunuhan lebih besar dari satu kejadian per 100.000 orangnya memiliki rata-rata angka harapan jika wilayah harapan hidup lebih kecil yaitu 0,3123.
tahun. Jika variabel lain dianggap konstan, dengan kata lain, jika wilayah A memiliki tingkat pembunuhan lebih besar 10 dibandingkan wilayah B, maka angka harapan hidup wilayah A akan lebih kecil 3 tahun dibandingkan wilayah B dengan kondisi wilayah A dan B memiliki jumlah populasi yang sama. Jika tidak ada penambahan maupun pengurangan dari variabel Murder dan populasi, atau dengan kata lain, variabel lain konstan, maka angka harapan hidupnya sebesar 72,89 per tahun. Selain itu, didapatkan uji parsial untuk masing-masing variabel, apakah masing-masing variabel independennya signifikan ke dalam model atau tidak. Kita dapat melihat di bagian p-value dari uji T-nya. Terlihat di situ bahwa output nilai dari p-value uji T-nya semua variabel independen sangat signifikan, yaitu 5%. Teman-teman, sehingga bisa dikatakan bahwa variabel Murder dan variabel populasi signifikan berpengaruh terhadap model life EXP. Koefisien determinasi untuk regresi linear berganda sedikit berbeda dengan regresi linear sederhana. Untuk regresi linear sederhana dilihat dari nilai R-square, nya, di mana pada output tersebut dapat dilihat bahwa adjusted R-square-nya sebesar 0,6405. Ini berarti bahwa variabel Murder dan variabel populasi berpengaruh terhadap life EXP sebesar 64,05% dan sisanya 35,95 dipengaruhi oleh variabel lain yang belum masuk ke dalam model. Baik, selanjutnya yaitu untuk melihat bagaimanakah pola data tersebut, apakah data tersebut linier atau tidak, maka kita menggunakan plot dari sebaran data. Nah, berikut inilah sintak dan output plotnya. Pertama yaitu kita ketik CRP plots, kemudian model rek 1, kemudian kontrol enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Murdernya seperti ini, kemudian populasinya seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk melihat Keras plotnya. Nah, caranya Keras plot, kemudian dalam kurung model rek 1, kemudian kontrol enter. Nah, maka untuk tampilan Keras plotnya yaitu seperti ini, Murdernya begini, dan populasinya seperti ini. Oke, baik, selanjutnya yaitu kita akan melihat dari evaluate homoskedasitas. Nah, jadi uji heteroskedasitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan lainnya. Kecenderungan akan semakin membesar varian akan mengakibatkan uji hipotesis yang dilakukan juga tidak akan memberikan hasil yang baik atau tidak valid. Selain itu, varians yang membesar juga mengakibatkan selang kepercayaan yang melebar. Nah, hal ini tidak baik dalam pemilihan model regresi. Nah, sintak dari uji NCV untuk melihat varians yang konstan dari suatu model dan uji Beresford strip Pagan yaitu sebagai berikut. Nah, seperti ini NCV test dalam kurung model regresi 1 ini, lalu kita kontrol enter.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya library ini, kemudian Ctrl Enter, lalu BP test model reg 1, Ctrl Enter. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Nah, berdasarkan output ini dapat kita ketahui bahwa nilai uji NGV test dan uji Beresud-Pagan menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu gagal tolak H0. Bahwa model regresi yang terbentuk bebas dari asumsi heteroskedasitas, atau bisa dikatakan bahwa modelnya memiliki varians yang tetap atau homoskedasitas. Nah, yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji ini yaitu untuk melihat apakah ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Nah, alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan variance inflation factor atau VIF. Korelasi Pearson antara variabel-variabel bebas atau dengan melihat eigenvalues dan condition index atau CI. Nah, maka caranya yaitu kita ketik VIF, kemudian model reg 1, kemudian Ctrl Enter. Nah, maka outputnya yaitu seperti ini. Nah, nilai VIF untuk masing-masing variabel independen nilainya kurang dari 5. Artinya, dalam model tersebut tidak terdapat pelanggaran asumsi terkait multikolinearitas. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung Bonferroni, p-value, dan Kiki-plot. Nah, Kiki-plot yaitu uji kenormalan dengan menggunakan grafik secara visual, yaitu Kiki-plot baik digunakan jika sampelnya lebih besar dari atau sama dengan 20 n besar 20 dan Kiki-plot terbentuk dari skor dari kuantil dengan nilai observasi. Nah, berikut adalah sintak untuk menghitung Bonferroni, p-value, dan Kiki-plotnya. Nah, pertama yaitu kita ketik require car, Ctrl Enter. Selanjutnya yaitu kita ketik outlier test model reg 1, Ctrl Enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita untuk melihat Kiki-plot dari studentship receipt. Nih, seperti ini caranya. Ctrl Enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, dari output yang sudah dihasilkan dari sintak di atas itu seperti ini. Nah, ternyata dari satu outlier yang didapat dari penghitungan Bonferroni yaitu Kotahue dengan nilai Bonferroni yaitu 0,31392 dan nilai p-value-nya yaitu 0,00062785. Dan dari Kiki-plot yang dihasilkan memang ada satu titik di bagian sisi kanan atas yang berada di luar, yang berada
yang berada di luar selang interval untuk normalitasnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut dikatakan cenderung normal karena selain data untuk Huai, semua berada di daerah interval kurva normal. Selanjutnya yaitu kita akan melihat uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Sehingga uji ini cocok digunakan untuk data series atau time series. Secara sederhananya, bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Nah, sintak yang dipakai untuk uji ini yaitu dengan uji Durbin-Watson dan hasilnya, dengan menggunakan uji Durbin-Watson dan hasil sintaknya yaitu seperti ini ya teman-teman, dapat dilihat. Nah, caranya itu Durbin-Watson, kemudian dalam kurung model strip Rex 1. Kemudian ini kita kontrol enter. Nah, maka tampilannya kan seperti ini outputnya hasil. Berdasarkan output yang dihasilkan yaitu dapat disimpulkan bahwa di sini yaitu tolak H0 berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif antara variabel atau tidak ada efek autokorelasi di antara variabelnya. Berdasarkan hasil uji tersebut bisa dikatakan bahwa model yang terbentuk bebas dari asumsi autokorelasi atau tidak ada pelanggaran asumsi autokorelasi. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.